pukul 6 petang di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Sektor real butuh darah. Rencana pemerintah mengucurkan dana ke perbankan 200 triliun rupiah diapresiasi. Meski demikian, sektor real dalam kondisi megap-megap dan butuh perbaikan. Menteri Keuangan Purwawayudi Sadewa membuat gebrakan lewat rencana pemindahan dana pemerintah sekitar 200 triliun rupiah dari rekening di Bank Indonesia ke bank komersial untuk menambah likuiditas sektor pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan ini memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk mengambil alih belanja. Purbaya menyampaikan rencana pemindahan dana pemerintah 200 triliun rupiah dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR dengan agenda rencana kerja anggaran Kementerian Keuangan Rabu lalu di Jakarta. Sejak awal tahun ini, kondisi likuiditas perbankan dikabarkan mengkhawatirkan. Rasio kredit terhadap simpanan atau LDR sudah tidak sehat lagi karena telah melampaui batasan regulasi, yaitu 90%. Penyebabnya, kredit yang diberikan melampaui dana pihak ketiga yang masuk ke perbankan. Dana pihak ketiga tidak membesar karena kapasitas menabung yang menurun. Di sisi lain, masyarakat lebih mencari produk yang memberi imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan. Oleh karena itu, pemberian likuiditas perbankan menjadi solusi terhadap masalah ini. Meski demikian, penyelesaian likuiditas hanyalah satu instrumen dalam menyelesaikan masalah pertumbuhan ekonomi. Harapannya, dengan pengguyuran likuiditas, uang tersedia di pasar dan kemudian digunakan untuk investasi sehingga ekonomi bergerak. Di sini sebenarnya muncul masalah. Sejauh mana investasi akan tergerak ketika tersedia dana di bank? Penanganan masalah seperti ini mengandaikan daya beli masih tinggi, sehingga orang akan bergairah berinvestasi karena melihat pasar cukup menarik. Daya beli masyarakat tengah bermasalah. Mereka terkena pemutusan hubungan kerja di berbagai industri dan tekanan inflasi. Untuk itu, perbaikan di sisi ini semestinya menjadi prioritas. Penanganan masalah ini sudah sering dilakukan dengan menggelontorkan dana ke masyarakat, baik melalui proyek langsung maupun instrumen lain. Program makan bergizi gratis sebenarnya bisa menjadi solusi. Tetapi program ini tidak serta-merta berdampak ke masyarakat. Apalagi ada masalah teknis dan tata kelola. Masalah makin bertambah ketika transfer keuangan daerah dikurangi dan akan kembali dikurangi tahun depan. Konsumsi diperkirakan makin tertekan dan masalah sosial bisa saja muncul. Oleh karena itu, instrumen yang bertumpu pada perbankan sangat mungkin tidak akan langsung bisa menangani masalah. Perbankan membutuhkan waktu untuk mengalirkan dana ke masyarakat. Masalah kepastian hukum dan situasi politik aktual menambah tekanan dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, program langsung ke masyarakat dibutuhkan untuk menaikkan konsumsi. Sektor real membutuhkan darah langsung di tengah situasi seperti sekarang ini. Saudara, sudah saatnya kita melihat halaman depan dari harian Kompas edisi hari ini, Senin 15 September 2025. Kalau tadi kita bicara soal ironi, finansial dan juga ekonomi yang ada di Indonesia, salah satunya datang juga dari pustakawan. Di sini judul besar pustakawan, penjaga literasi yang kurang gaji. Tertulis juga di sini, saudara, sebagian besar pustakawan di Indonesia bekerja dengan gaji rendah, yang mana dan juga punya jenjang karir yang tidak jelas. Mereka membutuhkan perhatian lebih di mana pustakawan di tanah air umumnya bergaji rendah. Mereka bekerja tanpa jenjang karir dan profesinya sering dianggap remeh. Nah, tim jurnalisme data harian Kompas di sini bisa memperlihatkan data-data, saudara. Gaji pustakawan di Indonesia 41,7% di bawah 2 juta. Lalu di sini 37,8% mengakui tidak cukup
47,6% cukup tapi sangat pas-pasan, dan sisanya di sini ada 2 hingga 3 juta rupiah, 3 hingga 5 juta, hingga yang paling besar di sini 7 juta rupiah. Dan memang persentasenya sangat kecil, saudara. Tim jurnalisme data harian Kompas menemukan fakta tersebut dari survei daring yang dilakukan pada 20 hingga 29 Agustus 2025 dengan 616 responden yang merupakan pustakawan. Survei ini, saudara, memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error plus minus 3,9%. Nanti Anda bisa baca di harian Kompas edisi hari ini, saudara. Lalu bukan hanya itu, kita bergeser ke kanan bawah. Foto Presiden meninjau lokasi terdampak banjir di Bali. Di sini menunjukkan Presiden Prabowo Subianto menyapa warga saat meninjau lokasi terdampak banjir di Denpasar, Bali pada Sabtu 13 September 2025. Dalam kunjungan ini, Presiden meninjau kondisi bangunan-bangunan yang rusak dan upaya penanganan korban bencana banjir. Harapannya dapat segera diselesaikan karena memang pemerintah pusat sudah ikut turun, saudara. Ini berarti ada perhatian khusus yang kita nantikan, janji dan juga rencana strategi pemulihan dari dampak banjir di Bali. Saudara, kita bergeser naik ke atas dari harian Kompas edisi hari ini, yakni membahas di bagian Asia Selatan, militer Nepal kembali ke barak setelah keadaan terkendali. Bukan hanya judul utama yang memang dibahas dalam artikel ini, tapi ada juga sorotan mengenai sebanyak 57 dari 78 warga Indonesia yang berada di Nepal selama rangkaian unjuk rasa dan kerusuhan telah kembali ke tanah air. Lalu berbicara soal militer Nepal, dipastikan tidak akan ikut campur dalam urusan politik yang kini dikendalikan pemerintahan sementara. Lalu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah mengumumkan, saudara, ada sejumlah kelompok WNI di Nepal saat negara itu dilanda kerusuhan pada 8 hingga 9 September. Lalu pada 11 hingga 13 September sudah 57 orang kembali ke Indonesia. Harapannya WNI yang ada di Nepal yang masih tersisa dan belum kembali ke Indonesia dapat selamat dan dapat dijauhkan dari mara bahaya di sana pun. Apapun yang terjadi di Nepal, kerusuhan terjadi dapat berangsur dipulihkan lewat penyelesaian di negara tersebut. Lalu saudara, bukan hanya yang ada di halaman pertama, tapi juga kita ingin lihat sorotan yang ada di dalam harian Kompas. Halaman ke-15 menunjukkan kecelakaan bus di jalur Bromo, di mana dalam kecelakaan ini 8 orang tewas, saudara. 8 penumpang tewas akibat kecelakaan bus pariwisata di Probolinggo, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan diduga akibat remblong. Sebagaimana yang kita ketahui, saudara, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan di jalan raya menuju Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 penumpang meninggal dan puluhan orang lainnya luka-luka. Kecelakaan diduga akibat rem bus tidak berfungsi dengan baik, di mana kecelakaan maut ini terjadi pada Minggu 14 September 2025 siang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Diketahui lewat pantauan dari jurnalis Kompas, saudara, lokasi kecelakaan ini merupakan jalur wisata menuju kawasan Gunung Bromo dari arah kota Probolinggo. Semua sorotan berita tadi barusan, saudara, dapat Anda baca selengkapnya secara fisik melalui koran harian Kompas edisi hari ini, Senin 15 September 2025, atau secara daring melalui kompas.id.